Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Kembali belajar bersama Pak Guru. Pada hari ini anak-anak akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang cara mengolah sampah dan pendapat pribadi tentang isi cerita. Tujuan anak-anak belajar pada pembelajaran hari ini, dengan membaca dan penugasan, anak-anak mampu memahami isi buku sastra dan dapat membuat peta pikiran dengan benar. Dengan penjelasan dan penugasan, anak-anak mampu memahami nilai sila ketiga Pancasila dengan benar. Baik anak-anak, masih semangat untuk belajar pada pembelajaran hari ini? Tahukah anak-anak pekerjaan kepala desa? Hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Nah, anak-anak, Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di Desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita Pak Tulus. Nah, baik anak-anak, berikut adalah cerita yang berjudul Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Mari kita baca bersama-sama agar anak-anak juga memahami bacaan ini. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di Desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga Desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi ini sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat lagi, seraya melambai pada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi.
Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ijah terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi, namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu, kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Nah, itulah cerita tentang Pak Tulus dan Nenek Ijah. Nah, sikap-sikap yang telah dilakukan oleh Pak Tulus dapat anak-anak contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku, berdasarkan cerita tadi, silakan anak-anak buat peta pikiran. Nah, anak-anak bisa mengisi peta pikiran yang ada di layar. Silakan Pak Guru beri kesempatan anak-anak untuk memikirkan jawabannya. Ada judul, tokoh, sifat tokoh, tempat kejadian, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Silakan anak-anak pikirkan jawabannya terlebih dahulu. Nah, baik anak-anak, mari kita bahas bersama peta pikiran yang sudah Pak Guru tunjukkan ini. Yang pertama ada judul. Berdasarkan cerita tadi, kira-kira judulnya apa ya anak-anak? Nah, benar sekali, judulnya adalah pentingnya budaya tegur sapa. Pasti anak-anak juga memikirkan jawaban ini. Kemudian yang berikutnya adalah tokoh. Tadi di dalam cerita tokohnya siapa saja anak-anak? Nah, benar sekali. Tokohnya yaitu Nenek Ijah dan Pak Tulus. Lalu bagaimana sifat tokohnya? Nah, silakan anak-anak jawab terlebih dahulu. Nah, baik anak-anak, sifat tokohnya Nenek Ijah itu mandiri. Sedangkan Pak Tulus suka menolong. Kemudian tempat atau tempat kejadian. Dalam bacaan tadi, tempatnya di mana ya anak-anak? Nah, benar sekali, tempatnya di Kampung Serehwangi. Kemudian dari cerita tadi, awal ceritanya bagaimana? Nah, awal ceritanya yaitu kedekatan warga Serehwangi. Kemudian akhir ceritanya apa ya anak-anak? Nah, akhir ceritanya yaitu tegur sapa, membangun kepedulian. Kemudian pesan moral yang dapat kita ambil apa ya anak-anak? Nah, pesan moralnya adalah kita harus saling membantu dalam kesulitan. Nah, anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak juga bisa saling membantu dengan siapa saja dan kapan saja. Baik anak-anak kelas 4 yang hebat, nah mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, silakan anak-anak jawab terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti kita bahas bersama-sama. Yang pertama, berdasarkan cerita tadi, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus.
Nah, kira-kira hal-hal baik apa saja yang dapat dicontoh dari Pak Tulus ya anak-anak? Nah, benar sekali anak-anak. Nah, Pak Tulus peduli terhadap kesusahan yang dialami warganya. Nah, dalam cerita tadi adalah kepedulian terhadap Nenek Ija. Kemudian Pak Tulus dengan ikhlas menolong warganya. Dan Pak Tulus sering mengunjungi warganya. Kemudian, apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Nah, kira-kira dari sikap tadi yang sudah ditunjukkan Pak Tulus, kira-kira sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila belum ya anak? Nah, benar sekali. Nah, sudah mengamalkan. Dengan membantu warganya, Pak Tulus mengamalkan Pancasila, terutama sila kedua dan ketiga. Kemudian, berdasarkan cerita tadi, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari warga Desa Srihwangi. Kira-kira hal-hal baik apa saja dalam cerita tadi yang dapat kita contoh dari warga Desa Srihwangi? Coba silahkan anak-anak jawab terlebih dahulu. Nah, benar sekali anak-anak. Hal-hal baik yang bisa dicontoh dari warga Desa Srihwangi, perbedaan asal-usul tidak memecah belah kedekatan warga. Ketika berpapasan, mereka saling menegur. Warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih, dan semua sukarela membantu. Kemudian, apakah warga Desa Srihwangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Nah, dalam bacaan tadi, kira-kira warga Desa Srihwangi sudah mengamalkan sila ketiga belum ya anak-anak? Nah, benar sekali. Sudah mengamalkan karena mereka tetap saling tolong-menolong, saling bertegur sapa tanpa memandang agama, ras, etnis, budaya, meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda. Kemudian, meskipun kamu bukan warga Desa Srihwangi, hal apa yang kamu lakukan melihat kondisi Nenek Ija? Jelaskan alasanmu. Nah, kira-kira apa ya anak-anak jawabannya? Nah, benar sekali. Pasti anak-anak akan membantu Nenek Ija karena kita harus saling membantu orang yang membutuhkan bantuan. Kemudian, sikap-sikap baik apa yang bisa kamu contoh dari warga Desa Srihwangi? Kira-kira apa anak-anak jawabannya? Benar sekali, yaitu saling bertegur sapa, saling menolong, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila? Kira-kira anak-anak dapat mengamalkan sila ketiga Pancasila apa? Nah, baik, kita bahas bersama. Yang pertama, anak-anak bisa bangga dan cinta terhadap tanah air. Kemudian rela berkorban demi kepentingan bangsa. Kemudian mengembangkan sikap saling menghargai. Kemudian menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dimanapun anak-anak berada. Kemudian mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, sama dengan warga Desa Srihwangi, Dayu dan teman-temannya juga memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Tentunya anak-anak juga memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Baik anak-anak, nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang serba majemuk atau beragam, berbangsa, bernegara, berbagai perbedaan yang ada seperti dalam suku, agama, ras dan antar golongan atau yang kita sebut SARA merupakan kenyataan yang harus didayagunakan untuk memajukan negara dan bangsa Indonesia. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut.
Yang pertama adalah perasaan senasib. Dulu sama-sama pernah dijajah, pernah merasakan rasa yang sama. Kemudian kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan proklamasi kemerdekaan. Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya tidak terpecah belah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut nasionalisme, yaitu perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat. Nah, lalu sikap-sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila apa saja ya anak-anak? Nah, yang pertama adalah cinta tanah air dan bangsa, kemudian rela berkorban demi bangsa dan negara, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan produk Indonesia, membina persatuan dan kesatuan, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak juga harus menerapkan sila-sila dalam Pancasila. Ya, tidak hanya sila ketiga, tetapi sila-sila yang lain harus diterapkan. Karena kita harus menerapkan Pancasila agar kita semakin cinta terhadap bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Sanggupkah anak-anak? Pak Guru percaya anak-anak pasti sanggup. Nah, anak-anak, sebagai soal evaluasi, silakan anak-anak jawab pertanyaan berikut dengan tepat. Silakan anak-anak tulis di buku tulis anak-anak dengan tulisan yang rapi agar mudah dipelajari kembali. Nah, silakan yang nomor 1 ini anak-anak terlebih dahulu membaca petikan dongeng yang sudah Pak Guru tunjukkan, kemudian menjawab pertanyaannya. Kemudian yang kedua, anak-anak juga menjelaskan sikap yang sudah anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, silakan anak-anak jawab, anak-anak kerjakan dengan semangat. Tentunya jawab dengan jawaban yang benar. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dan gambar dan bentuk 3 dimensi. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus bersikap disiplin dimanapun dan kapanpun. Anak-anak juga harus menjadi contoh yang baik untuk teman-teman dan lingkungannya. Anak-anak juga harus menghormati orang tua dan bapak ibu guru. Serta tak lupa, anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.